Terima kasih buat semua jemaat yang hadir. Saya dapat kesempatan untuk belajar kembali bersama saudara ya. Saya akan mengajak saudara belajar bersama-sama tentang anugerah keselamatan. Mulai pujian tadi ya sampai doa, saya lihat isinya tentang anugerah ya. Kayaknya saya nggak janjian, tapi Tuhan yang atur semuanya ya. Kita buka bersama Efesus pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Saya akan baca ayat pertama, nanti Bapak Ibu yang kedua, dan seterusnya sampai pada ayat 10 ya. Kita pelan-pelan, kita ingin tahu apa sih isi sebenarnya yang disampaikan oleh Rasul Paulus ini kepada jemaat di Efesus ya. Yang pertama, Efesus 2 ayat 1. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. 2. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. 4. Telah penghidupan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. 6. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. 10. Amin. Bapak Ibu, kita akan belajar bersama-sama ya. Sekarang saya akan mengajak PPT-nya, coba bantu saya. Kita akan belajar masuk, ini kan kota Efesus Bapak Ibu. Efesus itu sekarang kota Turki ya. Bukan Turen Kidul Bapak Ibu ya. Tapi kota Turki yang besar sekarang ya. Itu kota Efesus ya. Lah, Efesus itu suatu kota yang besar saat itu karena merupakan kota pelabuhan, kota pusat perekonomian. Jadi orang-orangnya kaya-kaya, Saudara. Catat ya. Orang Efesus ini fokus pikirannya yang paling utama, pokoknya aku kaya, material nomor 1. Kenapa? Harkat martabat seseorang di kota Efesus itu baru dihargai kalau dia kaya. Nah, ingat ya. Lah di kota Efesus sebesar ini Bapak Ibu, di tengah kota itu ada kuil yang megah, yaitu kuil dewa Artemis. Itu kuil dewa apa? Kesuburan. Lah anehnya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat turun dan naik lah dari sini. Lah Bapak Ibu kalau kita lihat ya, kuil besar ini Saudara, kuil Saudara, tempat penyembahan berhala. Di dalamnya ada pelancur-pelancur seratusan orang. Wah, kan hebat Saudara. Ini kuil tempat ibadah, buat penyembahan berhala tapi situ ya, tapi ada para pelancurnya. Di mana Pak Gesta saya temukan itu? Bapak Ibu buka Google. Di situ ada Ensiklopedia Alkitab Perjanjian Masa Kini, atau Bapak Ibu punya apa? Aplikasi, dilihat situ. Lah nanti bisa ketemu tentang kota Efesus ini. Jadi Efesus itu kotanya besar, kaya masyarakatnya ya. Ada kuil tengah kota itu ya, menyembah dewa Artemis, dewa kesuburan. Tapi di situ juga tempatnya
pelancuran besar-besaran, ratusan gitu ya. Lah, banyak pedagang di antara kuil-kuil itu Bapak Ibu menjual lukisan patung-patung dewa Artemis. Ya, dilukiskan semua seperti berhala gitu ya. Lah, orang-orang Efesus ini Bapak Ibu, itu ada orang yang Yahudi, ada orang yang non-Yahudi. Lah, mereka semua ini percaya dengan kekuatan gaib. Apa Bapak Ibu? Kekuatan gaib. Pikirannya dia dewa, kekuatan gaib. Jadi penyembahan berhala di Efesus cukup besar. Lah, Bapak Ibu, tidak hanya itu saja. Yang nama teater, saudara, tapi sekarang gedung bioskop ya sekarang. Kalau dulu tempat-tempat pertunjukan di gedung-gedung besar tuh ada di Efesus, saudara. Jadi gedung-gedung besar itu ada untuk pertunjukan-pertunjukan Bapak itu. Ya. Tapi kalau sekarang kita kenal stadion, ya sepak bola besar, di sana sudah ada stadion, tapi tempatnya para pertandingan para gladiator. Jarak gerakan tinju, kalau dulu pakai pedang, pakai pukul sampai bisa mati, ya. Itu kota Efesus, cukup besar, cukup kaya, ya. Itu latar belakangnya kota Efesus. Next. Nah, Rasul Paulus berkarya di kota Efesus ini kurang lebih 3 tahun. Oleh karena dia memahami seluruh adat istiadat, seluruh kebiasaan orang Efesus, dia paham dan dia tahu. Tapi pada waktu Rasul Paulus berada di Roma, pada waktu dia dalam pengadilan di Roma, Bapak Ibu, yaitu pada tahun sekitar 60 tahun 61 Masehi, dia menulis surat kepada jemaat di Efesus. Ditulisi surat, intinya apa? Mengingatkan orang-orang jemaat Efesus ini, diingatkan lagi, ya. Oleh karena itu kalau kita membaca tentang Efesus asli pasal 2 ayat 1-10 ini isinya ada 3 macam, ya. Yang pertama tentang kondisi jemaat di Efesus itu, diingatkan lagi sebelum kamu mendapatkan anugerah keselamatan kamu seperti apa, diingatkan sama Paulus. Yang kedua, setelah anugerah keselamatan itu datang, kamu jadi seperti apa, diingatkan lagi. Dan yang ketiga, apa tugas dari anugerah keselamatan yang kamu terima? Kamu dapat anugerah keselamatan, tujuannya apa? Ada 3 poin, ya. Kita akan belajar poin yang pertama, ya. Next. Bapak Ibu, Efesus 2 ayat 1, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu dahulu sudah mati. Next. Paulus memulai dengan nama kamu dahulu sudah mati. Kata sudah mati ini Bapak Ibu, artinya bahasa aslinya ontas nekros, ontas tekros, bahasa aslinya ontas tekros, makhluk mayat. Dihaluskan bahasa Indonesianya kamu sudah mati. Dulu bahasa aslinya kamu itu makhluk mayat. Jadi Paulus menerangkan pada orang-orang non-Yahudi yang pikiran tentang duit itu, saudara, kamu dahulu itu loh, ilingo, bahwa kamu itu adalah makhluk mayat, ontas nekros, makhluk mayat, Bapak Ibu. Makhluk mayat itu medeni apa ora ya? Hidup tapi mati. Kok hidup mati, Pak? Dia hidup secara jasmani sekarang, tapi dia akan mengalami kematian kekal selama-lamanya. Ya, sekarang hidup sementara jasmani hidup, tapi setelah itu ada kehidupan yang kedua, dia tidak ada. Dia akan mati selama-lamanya, dan Yesus berkata, dia akan menderita di mana? Alam maut. Alam maut itu pernah ada, Bapak Ibu? Kita belum pernah loh semua ke sana. Tapi Yesus menggambarkan alam maut itu mengerikan, sakit, menderita. Itu selama-lamanya, ya. Sudah mati, makhluk mayat. Karena apa? Karena pelanggaran, ya saudara, Bapak Ibu, pelanggaran, paraptoma, artinya tidak taat. Jadi Paulus ngomong kamu dulu itu sebagai makhluk mayat karena kamu melakukan ketidaktaatan.
ya. Ada dosa itu hamatiah. Dosa itu nggak sesuai dengan sasaran ya, nggak taat. Jadi ini apa ini? Next. Paulus tadi ngomong ya Bapak Ibu kepada jemaat di Efesus pasal yang pertama, diingatkan kamu dahulu sebelum dapat anugerah keselamatan, kamu ingat tahu bahwa kamu itu orang sebagai makhluk yang mayat, sebagai mayat karena kamu salah langkah, karena kamu tidak taat. Itu yang pertama. Intinya bahasa aslinya kalau kita ngomongkan sekarang ben ngerti, oh berarti aku benar saat dulu kenal Yesus aku ki mayat, layak tidak hidup karena kita sekarang kok hidup Pak, tapi nanti akan mati selama-lamanya. Itu maksudnya Paulus ya. Jadi namanya mayat hidup itu bagaimana saudara? Mayat kok hidup gitu ya. Makhluk itu kan hidup, lah mayat itu kan tidak bergerak. Lah dia menceritakan orang-orang ini masih bisa sama orang non Yahudi ya. Nah sekarang pada ayat kedua ya, dikatakan ini, kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ayat 1 tadi, kamu berjalan dalam langkah yang salah dan tidak taat. Kenapa? Orang-orang non-Yahudi yang di Efesus sama Paulus dikatakan kamu dulu sebagai mayat karena kamu salah langkah dan gak taat. Kenapa kok salah langkah gak taat? Kenapa orang Efesus kan kamu salah langkah gak taat? Jawabannya dua, karena kamu hidup di dalamnya. Hidup di dalamnya. Nyanya siapa Bapak Ibu? Nyanya yang atas tadi, nyanya yang pertama tadi, nyanya yang salah langkah dan gak taat tadi. Kamu hidup gak salah langkah dan gak taat karena kamu mengikuti jalan dunia ini, ya. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, mengikuti jalan dunia, mengikuti penguasa kerajaan angkasa. Ya, saya uraikan di situ satu-satu. Ya, kata hidup di dalamnya, peripateo menjalankan hidup. Ada kata jalan, sebuah siklus artinya. Ada kata dunia, tatanan atau kosmos. Ada mentaati, katanya kata, menurut. Ada angkasa, air, udara ya. Saya rangkum sekarang. Ayat 2 ini sebegini. Kamu berjalan dalam langkah yang salah, enggak taat karena kamu menuruti tatanan penguasa di udara. Kata angkasa, mentaati penguasa kerajaan angkasa. Kata angkasa itu Bapak Ibu, itu terjemahan dari kata air. Bahasa Yunani air artinya udara ya. Jadi orang-orang pada waktu itu di Efesus, Paulus mengatakan kamu tuh menuruti siklusnya penguasa di udara. Ya, penguasa di udara itu siapa Bapak Ibu? Bapak Ibu, Paulus menekankan lagi, coba jadi Paulus ngomong ya, ada penguasa di udara. Orang-orang itu tunduk pada siklusnya penguasa di udara. Nah, penguasa di udara itu siapa Bapak Ibu? Efesus 6 ayat 12 ya, saya baca pelan-pelan. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Itu musuh kita Bapak Ibu. Tapi Paulus mengatakan kamu tunduk sama ini, kamu malah taat sama mereka, ngikuti siklusnya mereka. Jadi ayat 1 sampai ayat 3, Paulus mengingatkan orang non-Yahudi yang di Efesus, kamu dulu sebelum mendapatkan anugerah keselamatan, kamu adalah makhluk mayat karena kamu salah melangkah dan tidak taat. Karena apa? Karena kamu mengikuti siklus tatanan kerajaan penguasa di udara. Hidupnya gitu terus, lahir, punya anak, menikah, punya anak, kerja, terus mati. Dia pikirnya itu siklusnya saudara, tapi tidak pernah berpikir setelah mati aku ada apa ya. Ini Paulus akhirnya dia mengakui dirinya, ternyata ayat 3 berkata, ayat 3 ya, akhirnya Paulus juga ngakui saudara,
sebenarnya dahulu kami semua, ya tidak hanya orang non-Yahudi saja, tapi kami semua termasuk orang Yahudi juga hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lainnya. Nah, konteks ayat 1-3 ini Paulus menegaskan sama orang-orang Efesus, termasuk yang non-Yahudi dan Yahudi, dan termasuk dia sendiri, termasuk orang yang dulunya mayat hidup karena salah langkah dan tidak taat. Kenapa? Karena hidupnya setiap hari menuruti siklus penguasa kerajaan udara, penguasa di udara. Tunduk, loh kok Pak kok tuh? Karena mayoritas orang Efesus ini, saudara, percaya dengan kekuatan gaib, penyembahan berhala cukup besar. Makanya Paulus mengingatkan lagi gitu. Ya, konteksnya ini. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Alkitab ini mengajarkan, mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, siapa saya ini, siapa saudara ini. Sebelum Kristus datang memberikan kasih karunia-Nya, saudara dan saya semua ini adalah makhluk maksiat. Saudara dan saya adalah makhluk, saudara dan saya adalah makhluk Bapak Ibu, sebelum mengenal Kristus, saudara dan saya makhluk Jadi semua orang yang belum mengenal Kristus adalah mayat yang nanti akan mati. Tapi nanti juga akan mengalami kematian yang kedua. Jadi orang yang di luar Kristus, orang yang tidak mengenal Kristus, mengalami 1 kali kelahiran. Berapa kali kematian? 2 kali kematian. Lahir pertama kali, loh anakku lahir pertama. Terus setelah itu dia akan mati jasmani yang pertama, betul? Karena dia tidak mengenal keselamatan, tidak dapat anugerah. Karena dosa pertama kali yang mau diwariskan pada setiap orang, maka dia akan mengalami kematian kedua, kematian kekal. Loh, dosa dari mana Pak? Anak bayi lahir kan ceprot, lahir kan suci Pak. Ya, tentang manusia diciptakan pertama kali menurut gambarnya siapa? Gambar Allah, suci gambarnya Allah. Tetapi setelah Adam dan Hawa, manusia pertama itu jatuh ke dalam dosa, dia dikeluarkan dari Eden. Maka keturunan dari keturunan siapa ini? Keturunannya menurut gambarnya siapa sekarang anak lahir? Anaknya Adam yang lahir di luar Eden ini, keturunannya ini menjadi gambarnya Allah. Apa gambarnya Adam? Gambarnya Adam. Buka di Kejadian 5 ayat 3 ya, baca di rumah. Jadi anak-anak Adam ini lahir bukan gambarnya Allah lagi, gambarnya ada benih dosa di Adam. Upah dosa adalah kematian kekal. Bapak Ibu, oleh karena itu Paulus mengingatkan lagi, jemaat Efesus diingatkan, sekarang dia mengingatkan lagi melalui firman pada kita semuanya. Ilingo Bapak Ibu, dan saya sampai ngomong sampai itu, ilingo awake dhewe iki. Sebelum mengenal Kristus, sebelum menerima keselamatan Tuhan, awake dhewe masih ganteng ini ki, masih ayo pakai baju merek, anting-anting gelang. Aduh, gelang sama ini saudara, saya ke pasar nemu ibu-ibu jualan gelangnya sama segini keroncong wakai saudara. Tapi itu mayat Pak Andreas. Sesama mayat tidak boleh Jawil podo mayat rasa sombong. Betul? Tetapi Paulus menerangkan lagi, next bagian yang kedua di ayat 4 sampai ke 7, Paulus menerangkan lagi, kamu sudah gak jadi mayat karena ada anugerah keselamatan turun. Ya, sekarang yang kedua, apa anugerah Allah bagi manusia? Yang pertama tadi masih ingat ya? Jadi sebelum kita dulu kenal Yesus, Bapak Ibu, saudara semua dan saya adalah mengalami satu kali kelahiran, 2 kali mayat itu lahir cuma sekali, 2 kali mati.
mati yang kedua, siksaan yang cukup panjang. Ya, yang ngomong siapa Pak? Yesus. Sekarang yang kedua, ayat 4-7, Paulus cerita ini, menjelaskan. Nah, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, ayat 5, telah menghidupkan kita, suzo poeo, telah menghidupkan kita, suzo poeo, artinya menghidupkan kembali. Wis mati jadi mayat, dihidupkan kembali. Ya. Bersama-sama dengan Kristus. Jadi pada waktu Yesus bangkit dari antara mati, maka anugerah itu menghidupkan kembali. Bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia. Kasih karunia itu karis, ditulis kata karis itu pemberian yang tidak layak. Nah, kejadiannya begini Bapak, latar belakangnya begini. Masyarakat Efesus itu kan, Efesus itu masih dalam provinsi penjajahan Romawi. Jadi dia dari kota provinsi. Nah, di setiap itu ada kebiasaan, orang Yunani dan Romawi itu ada kebiasaan. Kalau orang itu berjasa baru dikasih anugerah. Jadi kalau orang itu nggak berjasa, dia nggak dapat apa-apa. Di sana kebiasaan. Jadi kalau ada orang bisa mampu membangun desa di Efesus, Bapak Ibu, dikasih kota pemerintah Romawi memberikan anugerah bagi dia, jadi mungkin jadi kepala desa. Kalau di sini mungkin ada tokoh yang bisa membangun desa, maka presiden memberikan anugerah pada tokoh itu, ya. Jadi ada imbal baliknya, ada ekspektasinya, ada imbal baliknya, itu anugerah diberikan. Nah, untuk penyelamatan ini, Yesus Kristus ini, saudara, kasih keselamatan, nggak ada balasan apa-apa. Kita nggak bisa, kita mau balas Allah seperti apa, Bapak Ibu? Kita tidak bisa memberikan balasan yang sesuatu yang buat Allah itu sebenarnya nggak ada. Jadi ditulis kata karis, ini nggak layak ini. Tuhan memberikan apa? Tuhan memberikan anugerah, kita yang harusnya sudah jadi mayat dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali. Nggak layak harusnya, maka ditulis kata Yunani karis. Ya. Next. Ayat 6 sekarang. Next. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan Sunegiro. Kayak orang Korea ya, saudara ya. Sunegiro. Saya gapalkan sama istri. Sunegiro, saudara. Artinya dibesarkan bersama-sama. Telah membangkitkan, dibesarkan bersama, artinya hidup bersama. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama, sugat tiso, duduk bersama. Tadi ayat 6 isinya sudah membangkitkan, artinya kita hidup bersama dan duduk bersama. Kasih karunia itu membuat saudara dan saya hidup bersama Kristus, duduk bersama Kristus. Ayat 7, supaya pada masa yang datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita semua. Next. Nah, sekarang Bapak Ibu, akibat dari kasih karunia, akibat dari karis, kita bisa hidup bersama Yesus. Kita bisa duduk bersama Yesus. Kita mengalami 1 kali kematian, 2 kali kelahiran. Nah, kalau saudara dan saya menerima kasih karunia Tuhan, maka saudara menjadi atau mengalami 1 kali kematian, 2 kali. Tadi saya ulang, kalau tidak pernah mengalami kasih karunia, maka orang itu akan mengalami 1 kali kelahiran, 2 kali. Nah, hafal ya. Tapi kalau Bapak Ibu dapatkan kasih karunia, percaya sama Yesus, dia bilang cukup, kita nggak mengeluarkan biaya kok, nggak ada harus kita kerja keras, kita cukup percaya dengan iman. Firman Tuhan ngomong, saudara sudah mendapatkan hak hidup bersama Kristus,
duduk bersama Kristus, mengalami 1 kali kematian, 2 kali kelahiran. 1 kali kematian kapan Pak? Pada waktu kita selesai tugas kita di dunia ini, maka kita mati. Tapi roh kita masih hidup kekal selama-lamanya, akan memerintah bersama Yesus, akan duduk bersama dengan Kristus. Ya. Terus Pak, 1 kali kematian, 2 kali kelahirannya. Yang kedua berapa? Saat Bapak Ibu percaya, itu berarti Bapak Ibu lahir kembali. Saudara sudah mati, tapi karena saudara percaya sama Kristus, maka Dia membangkitkan saudara menjadi lahir baru. Makanya pada itu Yesus pernah ngobrol-ngobrol ya sama Nikodemus, kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak bisa melihat kerajaan surga. Makanya harus lahir kedua. Pak, cara lahir kedua ya apa? Procot gede ini, kita mlebu nama ya apa Pak? Lahir kedua, lahir kembali, artinya saudara di dalam pribadi saudara mengundang Yesus masuk dalam hidup saudara, mengatur, memerintah, menguasai hidup kita semuanya. Itu saudara terus berjalan bersama Dia, artinya saudara lahir baru. Ya, lahir 2 kali. Ya, sekarang sudah jelas ya. Jadi tadi belum kenal Yesus, jadi mayat, setelah ada anugerah, sudah dibangkit kembali, saudara punya apa? Punya kesempatan hidup bersama Kristus. Kalau Allah bersama kita, siapakah lawan kita? Betul? Kalau Allah ada bersama kita, artinya segala langkah kita Allah turut kalau Allah bersama kita, apa yang kita kerjakan pasti oleh karena itu anugerah keselamatan itu perlu. Makanya yang belum, ayo teman-teman, adik-adik, mak-mak kita, bapak ibu kita, saudara kita semua, terus dijak, ini loh anugerah keselamatan. Belum dapat anugerah keselamatan, kamu jadi seperti ini. Setelah sudah, nanti kita akan duduk bersama Kristus, memerintah dengan Dia bersama-sama. Di Alkitab menyatakan ada 1000 tahun damai. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, Efesus 2 ayat 8. Next. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Gak bondol loh saudara, cuma percaya. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, pemberian tanpa batas. 9. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan. Wong podo-podo ayate loh dulu saudara, tidak boleh mendahului. Ya. Ayat 10 ini yang penting. Tujuannya ini, saudara diberikan kasih karunia, saudara dan saya diberikan keselamatan. Tujuannya ini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus. Untuk apa saudara? Melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau saudara dan saya hidup di dalamnya. Nah, saya bahas yang ini. Next. Karena kita ini buatan poema, artinya lahir baru, ciptaan karya seni Tuhan, lahir baru. Poema, karya seni, poema, lahir baru. Jadi buatan, karena kita ini buatan, itu bahasa Indonesianya halus, bahasa aslinya poema, lahir baru. Lahir baru tadi yang kedua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik, ergon, tugas, tujuan. Jadi saudara diberikan kasih karunia keselamatan tadi, kemudian tadi hidupnya nggak ada tujuannya,
Ini kan tegurannya pada orang Efesus. Orang Efesus fokusnya pada apa tadi? Duit. Orang Efesus fokusnya pada duit. Ya, makanya Yesus mengulang lagi. Paulus mengulang di sini ya. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus untuk melakukan pekerjaan baik, ergon, tugas, tujuan. Tujuannya dibalik. Ya, kalau tadi orang-orang Efesus fokus pokoknya matre, pokoknya duit, pokoknya kaya supaya aku bisa menjadi martabat, supaya aku dikenal orang, supaya aku punya harga diri. Itu orang Efesus, Bapak Ibu. Maka Paulus ingatkan lagi, ergon, tugas, kamu punya tujuan sekarang. Jadi setelah tadi diingatkan kamu sebagai mayat, dapat kasih karunia Tuhan, kamu duduk bersama Yesus, berjalan bersama Yesus, ya, sudah mengalami kematian cuma 1 kali, 2 kali kelahiran, dibangkitkan. Saudara, ada tujuan yang Tuhan harus kerjakan pada hidupmu sekarang. Apa tujuannya? Tujuannya ini untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya, ya. Nah, ada tugas ternyata Bapak Ibu. Jadi pada waktu Bapak Ibu sudah mendapatkan kasih karunia Allah, ada tugas yang harus dikerjakan. Nah, tugas yang kerjakannya itu apa Pak? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya itu apa ya? Yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Tuhan mau kita hidup di situ, di persiapannya. Itu saya cari Bapak Ibu, pada waktu saya belajar, saya cari kalau sekolah itu Bapak Ibu. Kalau tidak ketemuan di konteksnya ini, disuruh nyari di konteks yang lainnya, sampai saat kitab kawan moco, aduh puyeng lah sama soal kitab saudara. Nah, ternyata kita nemukan tugas yang tugas yang Paulus maksudkan itu ditulis dalam 1 Petrus 2 ayat 9, ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Coba cap sama-sama ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang. Jadi tugasnya apa saudara? Memberitakan perbuatannya yang besar. Jadi setelah saudara percaya sama Yesus, dapat kasih karunia dan anugerah, saudara punya tugas. Tugasnya memberitakan, menyampaikan perbuatannya yang besar. Satu lagi, next. Nah, saya temukan lagi di konteks yang paling jauh lagi, Yesaya 43 ayat 7. Saya balik, saya temukan lagi Yesaya 43 ayat 7. Ya, saya baca pelan-pelan, Bapak dengar ya. Supaya orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk apa saudara? Tadi kan ngomong gini, kamu itu buatan Allah, diciptakan dalam Yesus Kristus, kan gitu. Lah ini, semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan dari mayat tadi, diciptakan, dibangkitkan kembali untuk kemuliaan. Garis bawah ya, yang pertama tadi tugasnya memberitakan perbuatan yang besar. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Tugasnya ada 2. Memberitakan perbuatannya yang besar pada saudara semua. Untuk apa? Kemuliaan Tuhan. Pak, caranya memberitakan perbuatan yang besar ini gimana Pak? Bagaimana orang berkata kalau haus minum ini, coba ya saudara. Kalau haus minum ini, rasanya seger karena saya sudah minum.
Saudara haus bilang, kalau minum air ini, saudara bilang seger. Tapi minumnya airnya di sini, saudara belum merasakan seger nggak? Nggak seger. Jadi ada yang bilang gini, oh sambal Mbak Tante itu loh, sambal dabu-dabu, enak, pedes banget. Pada waktu saya tahu, lah pedesnya sambal sapiro. Saya ngomong gitu, lah saya dibawa nih, waduh, pedesnya jangan minta ampun, karena saya mencoba memberitakan, naik atas ya, memberitakan perbuatannya yang besar. Kita memberitakan perbuatan hal yang besar pada orang lain. Kalau saudara tidak mengalami, bagaimana caranya saudara memberitakan? Allah itu penyembuh. Amin. Sudah pernah sakit belum? Kalau saudara pernah sakit, maka saudara berkata, Allah itu penyembuh. Karena sudah pernah mengalami. Saya sakit pada waktu tahun berapa ya? Saya tinggal di Pastorium Saku Citala itu 28 hari saya sakit. Karena sesuatu ilmu gaib yang masuk dalam diri saya. Sekarang saya bilang sekarang saya bilang begini, roh Allah yang ada tinggal di dalamku lebih besar daripada roh-roh di dalam dunia. Kenapa? Karena saya pernah hampir mati kena roh di dalam luar, disantet orang. Ternyata 28 hari itu saya sakit. Ada Mbak Susti tinggal ini. 28 hari itu saya sakit, tinggal di pastori itu saudara. Saya juga sambil kerja. Tapi saya masih hidup karena ada roh di dalamku. Roh Kristus itu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Kenapa saya ngomong gini? Sudah mengalami. Yehova Nisi. Tapi kalau nggak mengalami, apa orang percaya? Mungkin saudara sakit hari ini, bingung belakang kesembuhan. Saya pada waktu istri saya sakit, masuk rumah sakit 2 kali, saya sampai stres Bapak Ibu. Karena paling enggak kan kita harus riwari. Tapi saya mau, Tuhan, aku kerja sana Tuhan, aku capek, Tuhan tolong berikan kekuatan untuk menghadapi ini. Saudara, lah setelah itu selesai, dia bisa ngomong karena dia sudah pernah sakit, Tuhan penyembuhku. Kenapa? Karena Tuhan menyembuhkan dia sendiri. Obat-obat yang diminum dokternya itu hanya sarana kecil saja, tapi perbuatannya besar. Dia lihat perbuatan besar tangan Tuhan yang dikatakan di labnya ini tidak mungkin, tapi dia berdoa sama Tuhan. Beberapa minggu setelahnya, setelah itu dicek ke lab yang lebih akurat lagi ke Kota Madiun, dilihat ditemukan normal semuanya. Itu karena apa? Dia pernah mengalami pergumulan dengan Tuhan. Oleh karena itu saat dia bertemu dengan jemaat yang mengalami sakit, percaya dengan kuasanya, engkau pasti disembuhkan. Kenapa? Karena sudah pernah mengalami. Bagaimana kita mengatakan bahwa Tuhan itu penyembuh karena kita nggak pernah mengalami sakit? Bagaimana katakan Tuhan, engkau adalah sumber kekuatan dan kekayaan? Pernah miskin nggak? Pernah tidak makan enggak? Kalau sudah pernah mengalami miskin, pernah tidak makan, kemudian saat saudara taat sama Tuhan, dia berubah. Saudara berkata, dia Allah yang besar. Kenapa? Sudah Bagaimana kita menceritakan perbuatan besar kalau kita tidak pernah mengalami? Bapak Ibu. Oleh karena itu, kalau ada problem permasalahan apapun di dalam hidup saudara hari ini, jangan buru-buru minta tolong orang lain menyelesaikan. Karena masalah itu yang saudara dapat itu adalah akan menunjukkan perbuatan Allah yang besar yang harus saudara ceritakan setelah itu. Biasanya kan kita, aduh, sudah cepat, sudah nggak tahan. Membuat masalah yang saudara hadapi membuat saudara menjadi mengerti apa itu anugerah Tuhan, apa itu kasih karunia Tuhan. Ya. Sekarang tujuan saudara dan saya sudah berubah Bapak Ibu. Ya, karena Paulus tadi itu mengingatkan pada jemaat di Efesus, tujuannya kamu yang kerja setiap hari ini tujuannya cari duit, mengumpulkan duit, itu tujuan orang Efesus, saudara. Tetapi setelah Paulus menceritakan tujuan hidupmu sekarang berubah.
setelah lahir baru tujuannya berubah. Tujuannya adalah untuk memberitakan perbuatannya yang ajaib kepada semua orang. Tugasnya itu untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Fokus tujuan di situ. Lah gak golek duit, Pak. Uang bukan lagi menjadi tujuan. Uang adalah alat untuk mencapai tujuan. Saya disuruh oleh keluarga saya pada waktu saya lagi krisis, pada waktu saya di Ngawi bertahun lalu, sebelum di Ngawi ya, beberapa tahun yang lalu, saya ditelepon, kamu ke Bandung ya. Dia tahu, tapi kalau saya posisi masih sebagai guru mengajar di Malang pada waktu itu, kamu ke Bandung ya, keluarga menikah, butuh kamu menjadi juga keluarga untuk menyaksikan pernikahan itu. Tapi dia tahu kalau saya ini lagi sebagai guru yang gajinya menunggu tanggal muda. Akhirnya ya saya berangkat. Ini ngomong ya saya berangkat tapi duit nggak no, saudara. Ya saya berangkat, kemudian saya suruh datang ke Malang, tiba-tiba ada tiket kereta api. Wah, pertama naik kereta api yang super eksekutif. Nah, bingung saudara, pada geledekan makanan, ditawani makan atau? Ya saya mau ditawani makanan. Tiba-tiba bayar saudara. Kan nggak pernah saudara ya. Namanya orang nggak pernah naik kereta pada itu ya, tahun berapa itu ya. Saya ikut sampai ke Bandung. Ke Bandung, gue mau tiket tok. Berangkat, ternyata saya Madiun ketemu kakak saya cari. Di mana Edi? Oh Edi di sana. Ya sudah. Turun sama saya. Ya, kan nggak mau duit saudara, wong belum gajian. Sampai Bandung, ngikut mobilnya dia, dijemput rombongan. Wis mandi di hotel wis lah, watenge luwe. Terus dia kasih ini, iki engko makano di kono, aku tak ngurusi gedung, kasih duit suruh makan dhewe. Wis selesai, ikuti pesta pernikahan bersama, terus pulang. Kamu pulang sendiri, ini tiketnya iki sangune, wis pulang mau, wis iki engko digawe oleh. Saya pulang naik kereta, kereta eksekutif, super eksekutif. Yang nyuruh tadi lo biayai, saya nggak ngetok no apa-apa. Malah mulai sangu tak bagi nana istri saya sangu ini gitu kok nang Bandung oleh jas, oleh kelambi, oleh kaos. Bapak kita anugerah keselamatan itu nyuruh saudara saya memberitakan perbuatan besar. Biaya nih siapa yang ngasih? Untuk memberitakan ini kan butuh biaya Bapak Ibu. Untuk bercerita nih butuh biaya. Ya dia nih si ngongkon. Kalau saudara mau tekad berangkat, itu biaya datang loh, bukan biaya di situ teko. Tiketnya wis teko, aku berangkat kereta api. Tetapi sampai ke karena saya mau berangkat, saya dapat biaya tambahan lagi, pulangnya tambah lagi. Saudara kan ragu-ragu ya kayak berangkat toh. Tujuan kita sekarang bukan golek duit. Tujuan kita sekarang bukan ngumpulin duit, bukan ngumpulin tanah, bukan kesenangan kita poya-poya, bukan. Tujuan kita sekarang ini tahu jelas sudah diberitahu Tuhan, yang dipersiapkan Tuhan untuk saudara dan saya adalah memberitakan perbuatannya yang besar kepada orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Untuk memberitakan perbuatan besar butuh biaya. Sinyediaknya biaya Tuhan. Dari mana? Kerja sudah kerja, fokus kerja. Tapi pekerjaan saudara dimanapun sudah bekerja, memberitakan perbuatan baik Tuhan. Maka pekerjaan saudara dan saya akan terus disupport sama Tuhan, akan terus diberi oleh Tuhan. Amin. Masih ragu? Amin. Jadi fokus kita sekarang adalah untuk pekerjaan Tuhan. Nggak cari duit Pak. Duit digunakan sebagai alat untuk kemuliaan nama. Nanti lek duitnya sumpul akeh, saudara dan saya dipanggil Tuhan meninggal, digawa nggak ya? Nggak dibawa. Nanti rebutan anak-anak saudara. Ini tekku, lu itu berbagi gitu, itu tekku lah, kamu kan sudah dapat sana, dan enggak nih. Jadi kira-kiran. Jadi apa? Tetapi kalau sudah saudara invest uangmu tadi, saudara berkeluarga, mencukupi keluarga. Kalau saudara saudara saya nurut sama si ngongkon, wis tahu,
saudara akan hidup dengan berkelimpahan. Enggak sampai enggak makan, pasti Tuhan cukupkan makan. Hari ini cukup, hari ini, besok ada lagi. Makanya Tuhan kan pernah ngajar, cukupkanlah makanan kami pada hari ini. Ayo saudara saya ya belajar terus saudara, fokus bekerja. Oke, bekerja Bapak Ibu, tapi fokusnya pekerjaan saudara di mana saudara berada tetap untuk memberitakan kebaikan-kebaikan tuh. Tidak tahu ya, Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa fokusnya sekarang, tujuan kita adalah untuk memberitakan perbuatan besar Tuhan, untuk kemuliaan. Tetap kerja, tapi bukan jadi tujuan utama. Kerja ini nanti saudara, kalau saudara mau berangkat untuk tugas yang diberikan Tuhan, maka dia akan mencukupkan. Kesaksian terakhir ya Bu ya, Bapak Ibu mungkin pernah lihat kesaksian seorang hamba Tuhan perempuan. Dia nggak punya gereja, tapi dia pernah ditawari oleh suatu sinode di Indonesia menjadi gereja, tapi dia tidak mau. Dia latar belakangnya bukan orang Kristen, tapi orang berada di luar. Karena dia dipanggil Tuhan, maka dia mulai yang kecil, dia alami penderitaan, diusir orang tuanya, dipukul, dia dianggap sebagai anak dan sebagainya. Saudara mungkin dengar itu. Kemudian sekarang menjadi gembala YouTube. Ya, perempuan jadi gembala YouTube. Seluruh kegiatannya sebenarnya dia harus bisa punya mobil mewah. Sebenarnya dia punya rumah yang harus besar, saudara. Tapi pada waktu dia kesaksian dan kita mengikuti kesaksiannya dia, rumahnya itu studio buat rekaman, untuk dibagikan, karena tujuannya untuk memberitakan perbuatan yang besar. Dia rekaman, disebar lagi ke YouTube, masuk desa-desa. Dia mendirikan, fokusnya dia bukan anaknya 2 perempuan, anaknya 3, tapi bukan untuk ngasih rumah, kasih pekerjaan, biayai anaknya, enggak. Tapi dia pada itu cerita, dia berkesaksian, Tuhan harus diperbesar. Dia membangun sekolah misi di Jawa Tengah. Mungkin sudah tahu, kalau mau sekolah sana gratis ya Bu ya. Ya. Kalau mau 6 bulan masuk sana, saya punya nomor WA-nya. 6 bulan gratis saudara. Kalau dulu mungkin saya lihat di I saya, pada I saya ada sekolah di BJ itu kan kasurnya kapuk ya Om, kapuk. Tapi ini spring bed saudara, ada spring bednya, ada kulkas gitu ya di Jawa Tengah. Orang ini makin lama tidak makin kekurangan, makin lama makin diberkati Tuhan, makin lama kemanapun. Bahkan pada waktu dia punya duit, Tuhan bilang harus bangun sekolah misi di Jawa Tengah, dia butuh uang 400 juta, dia punya uang sekitar 150 kalau nggak salah pada kesaksian itu. Dia butuh lagi, dia titip pada waktu dia mau pelayan ke Malang. Orang Malang ini malah telepon, Ibu kapan ke Malang? Lu ini mau berangkat. Tuhan tuh saya sudah menyediakan kebutuhannya. Uangnya dia tidak dipakai, malah uangnya yang dikirim dari orang lain itu untuk membeli tanah di Jawa Tengah. Dia fokus untuk membangun. Dia mau beri serbet tapi ada yang please bring it. Bapak Ibu, ini adalah contoh kesaksian. Kalau kita fokus untuk pekerjaan Tuhan, pastilah Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Tuhan selalu memberkati kita. Ya.